Ali ingin mengabsen dulu. Apakah semuanya hadir pada pagi hari ini? Hadir semua? Pak Ali absen ya? Naila? Zaskia? Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa bersama. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi, Allah selalu memberi kita kesehatan dan memudahkan di dalam mengikuti pelajaran. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh teman kalian Ani Fatul. Silakan Ani Fatul dipimpin. Indonesia Raya, tuh dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Baik anak-anakku semua, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, tentunya kalian masih ingat pelajaran yang kemarin Pak Ali sampaikan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Masih ingat apa itu perkembangbiakan generatif? Kan bertemunya benang sari dan kepala putih. Ya, ada yang lain? Ya silakan, Ella. Perkembangbiakan secara kawin. Nah, pada pagi hari ini Pak Ali akan menerangkan kelanjutannya. Kalau kemarin sudah perkembangbiakan secara generatif, pada pagi hari ini Pak Ali akan menerangkan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, apakah kalian pernah menanam bawang merah? Pernah? Gimana cara menanam bawang merah? Pertama-tama saya potong sedikit ujung bawang merah. Setelah itu saya tanam bawang merah ke dalam tanah. Jadi tujuan kita pada pagi hari ini nanti akan ada dua materi anak-anak. Yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, dan yang kedua adalah kita akan mencari ide pokok atau menemukan ide pokok yang ada pada teks bacaan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjut ke materi pelajaran, kita bersemangat dulu. Kelihatannya kok kalian loyo. Kita melakukan tepuk PPK dulu. Nah, Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. sekarang kita masuk ke pelajaran pada pagi hari ini. Pak Ali punya video yang menarik tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Akan Pak Ali putar, nanti silahkan kalian menyimak. Kemudian jika ada hal-hal yang penting bisa kalian catat. Ya, yang akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan video yang akan ditayangkan oleh Pak Ali. Nah, silakan disimak videonya. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Bye! Di dalam tayangan video tadi tumbuhan apa saja yang kalian lihat? Betul? Kunyit, Kunyit, oke ada kunyit tadi. Siapa lagi? Ya? Apa? lobak, Lobak, iya lobak. Apa perkembangbiakan vegetatif? Ya, silakan. perkembangbiakan hanya melibatkan induk saja. Perkembangbiakan yang hanya melibatkan induknya saja, ya. Secara lengkap, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses bertemunya benang sari dan kepala putih.
menonton video dan juga melihat tayangan Pak Ali di layar sana, sudah diterangkan, kita juga sudah bertanya jawab. Kiranya sudah sampai saatnya kalian membuka LKPD yang sudah dibagi oleh Pak Ali. Pada halaman 7, di LKPD halaman 7, di sana ada tugas diskusi kelompok untuk apa? Mencari data tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Baik, silakan dikerjakan secara kelompok. Pak Ali beri waktu selama 5 menit, dimulai dari sekarang. Saling menghadap dari benro kerjasamanya, ayo berdiskusi. Baik, waktunya sudah habis. Waktunya kerja kelompok sudah habis. Nah, sekarang tugas masing-masing kelompok adalah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Alat perkembangbiakan tunas, contoh tumbuhan pisang bambu. Alat perkembangbiakan umbi lapis, contoh tumbuhan bawang merah bombay. Alat perkembangbiakan rizoma, contoh tumbuhan jahit. Alat perkembangbiakan geragi, contoh tumbuhan stroberi, arbei rumput. Tangan juga yang pertama. Baik anak-anakku semua, jadi itu tadi adalah cara-cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, apakah masih ada yang perlu ditanyakan lagi untuk perkembangbiakan vegetatif? Mungkin ada yang belum paham. Sudah paham semua? Sudah. Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke materi berikutnya supaya kalian bisa lebih memahami lagi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang simak bacaan yang ada di layar, yang juga sudah ada di bahan ajar yang Pak Ali bagikan. Pertama, tugas kalian adalah membaca bacaan yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Silakan dibaca dengan teliti dan hati-hati. Jangan sampai ada kata yang terlewat atau kalimat yang terlewat. Silakan dibaca mulai dari sekarang. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik, sekarang perhatikan Pak Ali. Pada bacaan yang sudah kalian baca tadi, itu adalah bacaannya berisi tentang tumbuhan sumber kehidupan. Nah, pada pokoknya di dalam bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Bahwa tiap paragraf dari 4 paragraf yang ada pada bacaan itu, di sana ada yang namanya ide pokok atau gagasan pokok. Apa itu ide pokok atau gagasan pokok? Yaitu ide atau gagasan pokok yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Maka ide pokok itu kalau kalimat utamanya di awal paragraf, berarti ide pokok ada pada kandungan dari kalimat utama. Tugas kalian adalah dari bacaan yang sudah dibaca tadi, silahkan dicari ide pokok dari tiap paragraf. Di LKPD pada halaman 9 sudah Pak Ali buatkan diagram untuk menuliskan ide pokok dari tiap paragraf yang ada pada teks bacaan tadi. Sudah selesai? Nah, sekarang diskusikan dengan teman sekelompokmu ide-ide pokok tadi yang sudah kalian tulis di dalam diagram, kemudian tulis menjadi satu paragraf. Sekarang dari hasil kerja kelompokmu tadi untuk menyusun ide pokok dari diagram menjadi sebuah paragraf. Sekarang kelompok 2, silakan dibaca hasilnya. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dari yang disampaikan oleh Pak Ali, dari mulai yang pertama sampai sekarang,
Adakah yang belum dipahami? Sudah paham semua? Sudah. Betul? Betul. Nanti kalau ada evaluasi bisa menjawab? Baik anak-anakku semua, kalau kalian sudah bisa memahami dan tidak ada pertanyaan lagi, berikutnya adalah tugas kalian untuk mengerjakan evaluasi secara mandiri. Ya, silakan dikerjakan. Waktu mengerjakannya adalah 8 menit dimulai dari sekarang. Sudah selesai semua anak? Sudah. Baik, kalau sudah selesai semua, silakan dikumpulkan di tiap kelompok masing-masing. 1, 2, 3, 4. Nah, anak, setelah kalian selesai mengerjakan evaluasi pada pagi hari ini, tentunya dari materi yang disampaikan Pak Ali dari awal sampai terakhir tadi, kalian sudah bisa memahaminya dengan baik, ya. Terbukti dari hasil evaluasi yang kalian kerjakan tadi, Pak Ali sudah koreksi, hasilnya bagus-bagus, hasilnya rata-rata sudah bagus, sudah mencapai nilai di atas KKM, ya. Namun begitu Pak Ali perlu mengetahui dari kalian, kira-kira dari pelajaran yang pertama sampai yang terakhir hari ini, yang menurut kalian yang paling menyenangkan yang bagian mana? Coba. Naila? Paragraf. Maksudnya paragraf bagaimana? Menyusun paragraf? Iya. Menyusun paragraf tadi kita sudah pelajari. Baik, tentunya anak-anakku semua bahwa semua materi pelajaran sebetulnya tidak akan menjadi sulit manakala kalian mau mengikuti proses pembelajarannya dengan cermat. Anak-anakku semua, untuk pelajaran yang akan datang kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan dan manusia. Baik anak-anakku semua, kurang lebih itu pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Ali sampaikan ada manfaatnya buat kalian semuanya. Baik, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh teman kalian, Dafa. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anakku semua. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan bersama tadi betul-betul membawa berkah manfaat untuk pembelajaran yang sudah kita kerjakan pada pagi hari ini. Selanjutnya, terima kasih dari Pak Ali. Kalian telah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan baik, menyimak dengan seksama. Baik, Pak Ali akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.